Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang kuasa membulak-balik hati kami. Ya Allah, diri kami sepenuhnya ada dalam genggaman-Mu. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Jadikan pertemuan ini penguat keyakinan kami kepadamu ya Allah. Menjadi penguat amal soleh kami di jalan-Mu. Ya Allah, luruskan niat kami. Bimbing kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami memahami. Mudahkan kami mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Wahai Allah yang maha baik, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kajian kita yang terakhir 223 kalau tidak salah, kan? Masih ingat? Sudah hilang bukunya ya? Panitianya ada yang ingat tidak? 200 yang tentang cinta. Dua tiga sebentar. Sekarang 234. Atau terlalu tinggi, kita agak lebih sederhanakan aja pertemuan kali ini ya. Takut di absen yang nomor 2,5 tahun yang lalu. Udah mah bukunya hilang. Sebagian malah ada yang sudah pulang mungkin jamaah ini ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita membahas tentang judul yang diberikan sementara. Nanti akan ditambahkan hadirin. Ibu bapak, tidak ada kejadian yang kebetulan dan sia-sia. Semua yang terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Biiznillah. Dan setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan setiap yang terjadi pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan tepat. Jadi hidup ini adalah ujian. Hidup ini setiap waktu adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya ujian. Ujian mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci? Tolong dijawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Ujian mana yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Dipuji atau dicaci? Dua-duanya berat, tapi ada yang lebih berat. Dipuji atau dicaci? Dipuji lebih berat. Betul? Nah, ibu, bapak sukanya dipuji atau dicaci? Jadi memang kita ini sukanya ujian yang berat. Coba mana yang lebih berat itu, ujian itu adalah yang lebih membuat kita mudah lupa kepada Allah. Itu yang namanya berat.
Contoh naik pesawat, lancar, nyaman, jarang yang zikir. Nonton video, tidur, ngobrol, dengar musik. Tapi kalau diberikan goncangan, semua zikir. Ya Allah. Jadi yang mana yang lebih berat ujian, ke lapangan atau kesempitan? Ke lapangan. Kita ingin ke lapangan, harus siap. Nah, yang lulus itu adalah yang bisa bersyukur. Kalau diberi kesempitan, yang lulus adalah yang bisa bersabar. Inilah yang kita bahas. Di mana bahagia? Ada yang menganggap bahagia itu punya sesuatu yang mewah. Kita lihat ya di YouTuber itu suka banyak beli barang-barang mewah. Saya sarankan Bapak Ibu nggak usah ingin, ya, karena nggak akan kebeli, ya. Kalaupun kebeli, stres. Makin mahal, makin mewah, kalau tidak hati-hati makin nyiksa. Karena hati kita akan lengket. Nah, lengketnya hati dengan sesuatu selain Allah, itulah penderitaan. Ada yang menganggap punya jabatan, pangkat, bisa bahagia. Maaf ya, punten sekali banyak teman-teman yang diamanahi Allah pangkat jabatan, yang suka komunikasi. Itu maaf ya, para pejabat yang komunikasi itu jarang cerita bahagia, Pak. Pusing gitu. Baru juga ada yang 2 minggu diangkat, aduh tahu begini mas saya nggak nyangka, nggak pengen. Ada yang menganggap populer bahagia. Apakah dengan populer bahagia? Oh tidak. Ada yang menganggap dengan banyaknya follower, subscriber bahagia? Tidak. Namanya diperbudak konten, ya. Semua jadi konten, anak nyengir konten, istri tidur konten, bahkan ibadah juga jadi konten. Tuhannya bisa pindah tuh dari Allah ke followers. Kemarin sedang haji juga, tidak sedikit yang sedang tawaf, begini terus. Itu kan sama dengan sedang ruku, Allahu Akbar. Itu ibadah, hadirin. Berapa banyak yang hidupnya Tuhannya itu bisa menuhankan followersnya. Lakukan apapun demi likes, demi subscribe, demi komen, ujungnya demi iklan. Ada juga yang menganggap cakep itu bahagia. Enggak juga. Yang senang cakep, kelihatan cakep, itu tiap ada kerutan, begitu. Yang ingin langsing terus, lihat kiloan tuh horor. Naik sekilo. Di mana bahagia? Di harta, di pangkat, jabatan, popularitas, penampilan? Tidak. Kita simak surat An-Nahl ayat 97. Inilah yang bakal membuat kita bahagia, sederhana sekali. Bahagia itu ternyata ada pada amal soleh, bukan pada dunia berikut isinya. Ini simak. Man amila sholih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jauhkan ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini kuncinya nih. Maka sesungguhnya pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di akhirat kelak. Jadi di dunia bahagia itu ternyata Allah berikan kepada orang yang suka sekali, semangat sekali dengan amal soleh, dan dia beriman. Jadi Bapak Ibu, dunia berikut isinya ini tidak bisa membuat kita bahagia yang asli, kecuali menjemput dunia jadi amal soleh. Ketika sudah punya dunia jadi amal soleh. Ini menarik. Sekarang kan sedang populer generasi sandwich. Sudah dengar belum? Saya juga baru dengar 3 hari yang lalu ya. Generasi sandwich itu adalah generasi muda yang diapit oleh 2 beban. Kepada orang tua, dia harus menafkahi orang tuanya, karena orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak produktif. Jadi sambil kuliah harus membiayai ibu bapaknya. Saat yang sama dia juga harus menyekolahkan adik-adiknya. Bisa terbayang? Dia di tengah, dia harus membiayai kehidupan orang tua dan juga harus menjaga, nyekolahkan adik-adiknya. Ini ada beberapa penelitian menarik ini. Para mahasiswa yang meneliti mahasiswa lainnya yang posisinya generasi sandwich ini. Ada yang bahagia, ada yang menderita, tapi ada yang sangat bahagia. Ada yang sangat bahagia, dia kerja sekali sampai dia tidak punya waktu bersosialisasi karena malam hari sepulang kuliah harus kerja, ya membuat kue yang dijual untuk menafkahi, kemudian paginya nyiapkan adiknya sekolah. Ini akhwat ketika ditanya bagaimana hari-hari sibuk begini, apa yang dirasakan? Saya sangat bahagia walaupun badan saya capek. Kenapa bahagia? Karena saya bisa berbakti kepada ibu bapak saya. Dikala yang lain mungkin masih senang main, saya jadi jalan, bisa menjadi jalan rezeki. Dan saya bahagia karena adik-adik saya bisa sekolah, syariatnya lewat tetesan keringat saya. Dia membayangkan amal soleh yang luar biasa, letih hilang. Ada lagi seorang ibu dengan 3 anak yang memiliki kekhususan, difabel, autis yang agak berat. 3, suaminya meninggal. Ketika berdiskusi ibu dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah, wajah, tutur kata, nada sama. Kan suka ada yang tidak cocok ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kurang nyambung. Nah, kenapa beliau bersyukur? Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah.
dititipi 3 anak yang spesial ini. Saya bersyukur Allah memilih saya untuk bisa mendampingi 3 ciptaannya ini. Mudah-mudahan ini yang jadi bekal amal soleh saya. Nggak beban tuh. Tiap dihina orang, hai ini penggugur dosa saya. Sulit mencari ini dan itu, pasti kesulitan ini jadi pahala. Termasuk ada yang nikah dengan yang lumpuh. Ketika ditanya, kenapa memilih suami yang lumpuh? Ya mudah-mudahan ini jadi amal soleh saya. Mengurus suami yang lumpuh dan Allah mengurus dunia akhirat saya. Begitu. Ada juga nih, endut, oges mungkin sekarang sedang menyimak juga. Lumpuh, puluhan tahun berbaring. Kakaknya Teh Isoh lumpuh, adiknya endut lumpuh. Pertama wafat ibunya, kemudian ayahnya. Tapi tenang saja. Kenapa? Ya mudah-mudahan sakit ini jadi amal soleh saya. Kalau orang lain dapat pahala dari banyak amal, mudah-mudahan saya dapat pahala dari ridho terhadap takdir ini. Jadi maaf hadirin sekalian, bahagia itu tidak jauh. Bahagia itu hanya pada amal soleh. Amal soleh itu syaratnya cuma 2. 1, maksudnya ini nanya hadirin 1. Kalau 1, 2. 1 apa? Ini emang jangkung begini ya? Kaki saya jadi ngatung, ini harus jadi amal soleh. Gini nggak kena, gini jengke. Nggak apa-apa perkara kecil, nggak apa-apa udah rezekinya begini. Gini nggak apa-apa, nggak kurang sopan ya. Udah, tidak rumit urusan ya. Yang rumit mah yang sekarang sedang heboh ya. Lanjut. Jadi fokus kita tuh 2 saja kalau ingin bahagia, minimal ya. 1, meluruskan niat, karena syarat amal soleh itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua caranya benar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, tidak lihat harta, rupa, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi kalau kita kurang bahagia, pasti itu hatinya kurang ikhlas dan amalnya kurang benar. Jadi Allah kan pemilik segala-galanya. Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala tahu hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui, Allah ya, mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Surat barusan Al-Mulk ayat 13, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi, Bu, Pak, orang yang menderita adalah orang yang sibuk ingin penilaian orang. Orang yang bahagia adalah orang yang sibuk ingin penilaian Allah. Kalau ingin penilaian orang, kita akan sibuk sekali dengan casing. Kalau ingin penilaian Allah, kita sibuk 2 hal tadi, hati dan
amal. Apakah kita nggak boleh membagus-bagus casing? Boleh, asal bisa membuat hatinya bersih dan jadi amal, gitu. Dan casing Allah yang membagikan, bukan pilihan kita. Saya tidak milih ini jadi seperti ini, coklat, tinggi segini, hidung begini, ini bukan pilihan saya. Udah di lauh mahfud, udah ditulis, Agim wajahnya bekal begini, beginilah kulit begini, tinggi begini, rambut begini, usia sekian uban tumbuh, udah tertulis lah, nggak ada yang tidak tertulis. Daun jatuh saja tertulis, masa saya nggak ada tertulis? Nah? Tinggal jadi amal atau tidak. Qadarullahnya casing saya ditakdirkan ya begini. Jadi kata orang jadi kiai katanya ya. Beri saya sendiri kurang yakin ini. Kenapa pakai sorban? Karena ada sorban tadi di sana. Ceritanya pakai sorban ini menghormati hadirin ya. Sekarang saya ke sini pakai kaos sepak bola gitu kan tidak adab ya. Nah, ini casing sudah Allah tetapkan. Enggak nyangka loh, benar-benar saya tidak nyangka. Beda dengan Ustadz Edi mah ya. Ustadz Edi kan kuliahnya nyambung, pesantren terus, pantas beliau jadi kiai betulan. Saya gimana? Tinggal ujiannya, apakah takdir ini bisa membersihkan hati atau jadi ujub, takabur, dengki dan sebagainya. Dan bisa jadi amal soleh atau tidak. Itu saja yang bisa bikin bahagia atau tidak. Halo? Makanya selalu harus mewaspadai niat di hati. Karena itu kunci bahagia atau tidak. Ini tes yang sudah pernah dites 3 tahun yang lalu ya. Bu, jawab. Ya, saya sebetulnya tidak boleh berharap ya. Tapi kalau nanya nggak dijawab teh gimana? Jangan langsung solehah ya. Harus yang asli dulu ya. Ibu masak untuk suami, misal. Pak, ini saya masakan kesukaan Bapak. Sudah sengaja saya siapkan dari jam 4 ditata dengan terbaik. Terus suami bicara begini, aduh Bu terima kasih tapi saya udah janji sama teman-teman sepedahan. Mau makan roti sama-sama, gak apa-apa ya Bu. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, apalagi kesel, lalu yang asli jangan yang solehah ya, yang asli dulu kan. Marah, sedih, kecewa, jengkel, marah, sedih, kapok ya, nggak akan dimasakin lagi. Bahagia enggak perasaan seperti tadi? Jawab. Padahal ibu udah berbuat baik, kenapa tidak bahagia? Hah? Karena ibu tidak diniatkan jadi amal soleh. Saya dari tadi udah jelasin teh. Tes pertama aja gagal. Kan kenapa enggak bahagia? Karena kita enggak diniatkan jadi amal soleh. Maaf ya, barusan kan jelas sekali ya. Sederhana. Masak nggak dimakan, kecewa, jengkel, kapok, gak mau makan apa, mau ditanya segala macam. Kenapa ini berbuat baik tapi akhirnya jadi nggak bahagia? Karena ibu lebih mengharapkan pengakuan, penghargaan dari suami daripada mengharapkan diterima Allah sebagai amal soleh. Jadi harusnya bagaimana? Bu maaf ya, saya udah keburu janji. Masya Allah Pak,
janji harus ditepati. Silahkan. Jangan risau, ini masak saya tiap hari, tapi janji ke teman itu luar biasa. Bapak pergi, ibu gak kecewa? Gak apa. Karena Allah udah melihat saya bangun dari jam 4. Allah udah tahu saya masak. Allah menyaksikan semua ini untuk membahagiakan suami. Tapi kalau Allah ingin menambah amal pahala saya, maka Bapak tidak memakannya, saya tambah satu lagi pahalanya, ridho kepada takdir. Gak apa-apa. Bapak bisa memenuhi janji, saya ikut bahagia. Masya Allah ibu teh bercahaya gini. Gitu. Ngerti tidak hadirin? Pengen tidak seperti itu? Pengen apa? Pengen gak dimakan? Perkaranya sederhana, cuma nggak dimakan, betul tidak? Hari-hari juga dimakan, betul? Kenapa ketika Allah akan melipat gandakan pahala, ketika Allah akan melatih keikhlasan, ketika Allah akan memberikan pahala ridho, ketika Allah memberi kesempatan mendukung suami menepati janji, kenapa kehilangan amal soleh? Enggak tiap hari kan begitu? Coba apa tiap hari, Pak saya sudah maaf Bu hari ini saya sudah janji naik sepeda, besoknya Pak udah siap, maaf Bu saya sudah janji naik sepeda. Mustahil ya kan. Sebulan tiap hari alasannya sama, enggak mungkin. Sesekali saja. Halo? Mikir, waduh bener juga ya, kenapa nggak saya makan aja? Ya makan aja. Tidak usah dongkol, terlalu kecil, terlalu remeh untuk membuat kita dongkol, jengkel, dan hari-hari kita tidak nyaman. Betul? Hayatan thayyibah itu yang bagaimana? Kaya raya atau segala ada, perkara kekayaan sudah beres pembagian. Hadirin, ini nggak usah ngebanding-banding ya. Seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Ibu sama, bapak sama, anak 5, hakul yakin beda-beda. Apalagi semajelis taklim, nggak usah ngebanding-banding. Ada yang biasa-biasa jelebet, ujuk-ujuk kaya, ya nggak? Ada yang bapak ibunya kaya, jeletut jadi miskin, ada. Itu mah semua ladang amal. Dengar ya. Jangan pernah kagum kepada dunia, karena dunia milik Allah sepenuhnya. Allah titipkan giliran, kadang diberi, kadang ditahan, kadang diambil. Nah orang yang hayatan thayyibah itu adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah menyikapi berbagai episode. Ketika mencarinya oleh Allah dibimbing niat dan caranya benar. Ketika mendapatkan sesuatu oleh Allah diberi rasa syukur. Ini sebetulnya yang lebih bagus daripada rezekinya itu adalah syukur. Yang paling bagus waktu kerja itu adalah berkah, niat dan caranya benar. Nanti ketika dikasih dia syukur, alhamdulillah. Berapapun Allah memberi, dia diberi syukur, itu adalah kebahagiaan. Karena ada yang diberi tapi tidak punya syukur, nggak bahagia. Ini ada handphone. Handphone apa ini? Ini handphone 11. Nah, sekarang udah keluar yang 13. Itu. Ini ada mobil, Bu. Produk terbaru. Oh, warnanya apa? Ini pink begini. Jengkel aja. Oh, serius, Bu. Orang yang tidak punya rasa syukur, mau diberi dunia berikut isinya, dia nggak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu bukan pada pemberian dunianya. Bahagia itu pada syukurnya. Jelas hadirin sekalian? Kenapa? Ada yang diceritakan dulu. Masih ingat tidak? Cerita yang dulu? Cerita yang mana? Diingat-ingat. Ibu ingat kan? Ceritakan. Cerita itu yang raja dengan
tukang kebun. Raja ini gelisah terus, nanya ke penasehatnya, kenapa saya ini tidak bisa tenang hidup saya? Kerajaan segini besar, istana begitu indah dan megah, istri begitu jelita, bala tentara begitu banyak, tapi hati saya kok tidak tenang. Tuh lihat, itu si tukang kebun, hanya tidur di bawah pohon aja nyenyak. Makan diberi sedikit oleh istrinya, dibungkus kelihatan enak. Kenapa kok saya tidak tenang? Oh Paduka, ini adalah masalahnya 100 keping emas. Apa maksudnya? Coba Paduka beri kepada orang itu 100 keping emas. Maaf, 99 Paduka. Masukkan ke kotak, tulis 100. Kasih. Pengen tahu seperti apa tuh orang miskin dikasih emas 99 keping. Masukkan ke kotak, tapi di atasnya ditulis 100. Ini ada dari raja, waduh bahagia luar biasa. Lihat emas segini banyak. Dihitung tuh, wah banyak sekali. 95, 96, 99. Berhenti semua. 99. Ulangi dihitung lagi. Tetap 99, dibongkar, udah itu semua. Sibuk semuanya. Jangan-jangan jatuh di jalan. Sampai pagi jalan ke kerajaan bawa obor, nyari yang 1 keping. Besoknya raja ingin tahu seperti apa orang yang dikasih emas segitu banyaknya. Yang 1 aja nggak pernah lihat. Ketika dilihat itu lagi memble. Udah kurang tidur, celong. Raja heran, kenapa dia diberi 99 keping emas, kok malah jadi stres begini? Paduka, karena dia sibuk memikirkan yang 1, persis seperti Paduka gitu. Jelas Paduka? Jangan mikirin kerajaan ini Paduka dan Padukinya. Kita kan lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Kita kan sibuk menginginkan yang sesuai dengan keinginan kita daripada apa yang terbaik menurut Allah. Hayatan thayyibah itu bukan masalah dunia berikut isinya, tapi masalah bagaimana bisa syukur, bisa ridho dengan apa yang Allah tetapkan, puas dengan ketentuan Allah. Oh itu. Sudah dengar lagi belum cerita yang dulu? Memang berat kalau sekolah 3 tahun nggak ketemu dengan murid ya. Masuk SMP dulu tiba-tiba jadi SMA. Tapi SMA mudah ya, rada kuat daya ingatnya. Halo? Ini ada seorang yang selalu meyakini. Ini seorang, perlu nggak saya ceritakan ini? Kan? Orang yang selalu bersyukur. Pokoknya kalau ada apa-apa selalu ini yang terbaik dari Allah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih untukmu. Akhirnya suatu saat sang raja ini kisah ya, patah tuh jarinya tuh, potong 1. Bagaimana pendapatmu menteri? Kata menteri, Paduka, ini yang terbaik. Kurang ajar, rajanya patah jari, kamu mengatakan ini yang terbaik. Ini menteri tidak empati, penjara. Dibawa saja ke penjara sambil jalan. Saya tidak ada niat jelek, ini pasti yang terbaik. Gitu. Namanya juga cerita, ya jangan protes. Kemudian berburulah raja ini dengan kelompok timnya. Raja ini terpisah dengan beberapa orang, sehingga ditangkap oleh suku primitif yang kanibal, suka mempersembahkan kurban manusia.
waduh, tangkap, rebus, periksa lagi.